Jadi hari ini aku barusan berhasil ngelakuin yang udah aku tunggu-tunggu. Yaitu aku berhasil bikin akun buat nge-publish aplikasi aku di Play Store. Yang dimana agak banyak, nggak banyak sih stepnya, cuman ada beberapa step yang perlu aku highlight. Yang pertama, kalau kita misalkan mau bikin aplikasi di bikin aplikasi di Play Store, publish maksudnya, itu kita perlu akun buat developernya. Nah, akun buat developer itu tentunya nggak segampang asal kita bikin terus nanti langsung di accept. Tentunya ada beberapa syarat kriteria yang diperlukan. Yang pertama, kita harus bayar sebanyak $25 kurang lebih, dan itu akan langsung di charge ke kartu kredit kita. Jadi itu urus dulu. Kalau itu udah, masuk ke next stepnya. Next step itu kita di bagian verifikasi akun. Jadi inilah yang pengen aku highlight sebenarnya, karena aku ngalamin sesuatu yang agak aneh. Yang pertama, aku waktu pertama bikin itu dikasih opsi mau bikin akunnya itu buat personal atau buat organisasi. Yang dimana kalau misalkan kita bikin buat personal, itu kita akan bikin akun buat diri kita sendiri yang harusnya gak banyak syarat-syaratnya. Kalau misalkan organisasi, tentunya itu dikhususkan buat kalau misalkan kita di perusahaan apa dan perusahaan itu mau bikin aplikasi ngirim sesuatu, bikin map publish, atau mungkin kita udah punya perusahaan terus kita mau ke publish dengan nama perusahaan ini. Nah, itulah perbedaannya. Nah, aku udah milih personal. Oke, next, nggak ada masalah. Bikin aku cuma ngasih informasi KTP, terus ya informasi data diri aja. Oke, aku kirim, submit. Aku udah bisa akses ke Google Play Console-nya. Aku udah bisa ngelihat macam-macam, bisa bikin kayak misalkan aku mau publish sesuatu, itu udah sebenarnya bisa walaupun belum akan di accept karena harus diverifikasi dulu. Nah, kedua, nggak lama kemudian, selang sekitar 2 harian, aku dapat notifikasi lewat email kalau ternyata verifikasi aku nggak diterima, dan itu bermasalah di akunnya. Yang sebenarnya agak bingung juga karena aku udah submit semuanya, dan ternyata ada hal aneh yang terjadi di mana ternyata uh, apa yang aku kirim itu ternyata nggak lengkap. Ternyata aku harus, entah kenapa kayak harus ngirim bukti perusahaan, yang dimana agak aneh karena waktu aku cek di sini ya udah ini udah personal dan nggak ada yang aneh-aneh, bukan organisasi, tapi tetap aku diminta buat ngirimin perusahaan. Nah, aku bingung. Aku udah kirim email ke Google buat perbaikan ini kalau misalnya kayak kemungkinan ada bug atau apa gitu, yang agak aneh juga buat sesuatu yang sevital ini kenapa ada bug gitu. Padahal ya simple, harusnya nggak mungkin ada bug. Tapi aku tetap kirim, dan dari mereka bilang oke, keluhan diterima, cuman dari pihak customer service-nya nggak bisa bantu. Itu kenapa, dan tim yang bertanggung jawab di bagian itu mereka lagi libur. Mereka lagi nggak bisa ngurus itu pokoknya intinya. Kayak terus mereka ngurus apa gitu. Nah, dan setelah itu mereka orangnya bilang oke, ini kita oper ke tim lain yang akan ngebantu. Cuman dari semenjak itu sampai sekarang, yang dimana itu udah berlangsung kurang lebih seminggu bahkan, itu nggak ada kabar apapun dari tim yang katanya akan menghubungi aku ataupun tim yang akan ngerjain ini. Jadi mau nggak mau aku harus turun tangan, aku harus selesaiin ini sendiri, dan ya udah aku harus ngirim organisasi, bukti kalau misalkan aku ada di organisasi, apapun aku punya organisasi atau apa, pokoknya bukti perusahaan gitu. Dan aku nggak kepikiran apapun sampai akhirnya kemarin aku sadar kalau misalkan oh iya, keluarga aku ada om aku yang punya CV gitu. Ya aku coba aja gitu, kirim CV. Nah, CV itu apa? Yang menunjukkan bahwa CV itu ada ya akta pendirian, dan harusnya itu udah cukup. Aku tanya, aku info, boleh minta contohnya, terus dikirim sama aku, terus aku publish. Ya, aku kirim, submit, dapat balasan.
ditolak. Tapi ditolaknya kenapa? Karena dokumennya terlalu lama. Itu di tahun 2000 berapa gitu, aku sampai lupa. Dan aku coba mikir lagi, oke, kayaknya ini di jalan yang bener nih. Tinggal kita cari dokumen yang baru aja. Gak peduli itu dokumen apa, yang penting menunjukkan kalau itu CV itu ada. Nah, aku coba nanya ke omku, ternyata ada dokumen yang lebih baru, namanya akte perubahan gitu kan. Bentuknya juga sebenarnya nggak apa ya, kayak scan-scanan gitu doang. Dan itu scan-scanan aja, dan itu juga aku nggak tahu apakah dibaca sama Google atau enggak, tapi yang jelas itu udah valid gitu ya, itu dokumen valid, nggak asal apa aku Photoshop entah apa gitu. Aku udah pastiin itu ada jelas semuanya, meskipun meskipun ya nama aku di akun itu nama aku Jaya Kusuma, tapi yang di CV itu ya bukan nama aku, nama omku gitu ya. Tapi mungkin karena itu apa ya, itu dokumen valid gitu, mau dibuktikan mau pakai cara apapun, ternyata ya nggak lama kemudian, nggak ada 5 menit malah, ketika aku submit itu, oke, langsung dia accept dan dapat email gitu kan, kayak oke, selamat, akun Anda bisa dipakai. Dan akhirnya $25 aku gak sia-sia gitu. Jadi hikmahnya, kalau misalkan kita bikin akun dan ternyata disuruh ngirim sesuatu kayak verifikasi ini misalkan spesifik ya, bisa coba pakai pinjem CV keluarga gitu, punya om atau siapa gitu. Toh pada akhirnya itu juga akan jadi akun akun kalian, akun pribadi kalian. Dan misalkan mau dibikin kayak perusahaan ya udah, mungkin nanti tinggal adjust ke belakangnya. Tapi yang penting buat sekarang, kalau misalkan mau publish sesuatu, bisa pakai cara kayak yang aku lakuin. Dan juga harusnya untuk hasil, misalkan kita ya biasalah bikin aplikasi, mungkin akan ada tujuan buat monetisasi, harusnya secara aturan, secara fitur juga nggak akan ada bedanya. Itu juga akan tetap dapat uh, revenue dari iklan yang kita pasang di aplikasi, dan juga untuk fitur-fitur lain harusnya. Cuman bedanya di bagian itunya, apakah kita pakai berdasarkan pribadi atau berdasarkan organisasi. Yang aku sampai sekarang masih belum ngerti masalahnya di mana. Itu aja sih sebenarnya yang pengen aku omongin. Kedepannya aku bakal bikin aplikasi, yang pertama sih harusnya game ya, game quiz simple yang udah aku bikin. Ini tebak, game tebak ini. Bikin kayak gini ya, nanti kayak wah menang. Nah, ini harusnya akan jadi aplikasi pertama aku yang udah ada iklannya juga. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana, karena ini akan jadi project pribadi aku yang dalam bentuk aplikasi. Sebelumnya kalau misalkan bikin aplikasi ya buat kerja itu sih. Nah, ini harusnya dengan aplikasi dengan Google Play yang udah teraccept bisa kita publish. Itu udah, semoga bermanfaat.